Kalau kita baca sejarah, ternyata yang mengislamkan Afrika Selatan itu dari Indonesia. Mazhabnya apa? Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farhan, host acara podcast Nguber Hikmah. Nunggu berbuka cari hikmah. Podcast khusus persembahan dari Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Hari ini edisi 18 Ramadan, kita akan ngobrolin tentang pengalaman puasa di negeri orang. Mungkin Sobat MBH pernah dengar cerita pengalaman puasa teman-teman sebelumnya di Asia ataupun Eropa. Tapi hari ini kita akan mencoba menampilkan info yang baru, yaitu pengalaman puasa di Afrika. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber kita yang pas untuk menceritakan pengalamannya. Beliau adalah pendakwah yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Afrika. Langsung saja kita sambut Ustadz Ahmad Fatur Rahman Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Jadi Ustadz, mungkin kita hari ini akan ngobrolin tentang puasa, pengalaman Ustadz ketika dulu Ramadan di Afrika. Mungkin sebelum kita masuk ke acara diskusi ataupun ngobrol itu, mungkin Ustadz bisa memberi prolog pendahuluan dulu, di mana dulu kuliah di mana, tahun berapa, jurusan apa mungkin. Monggo, silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman belajar, dulu saya belajar di Afrika Selatan atau South Africa. Itu di negara, kalau kita lihat di peta, itu paling bawah di benua Afrika. Paling bawah. Dan di sana saya belajar Usuluddin, jadi Islamic Studies ya, di Madinah Institute South Africa. Di sana Madinah Institute di sana sekitar tahun 2014. Jadi 4 tahun setelah FIFA World Cup 2010 tuh ya. Dan di sana kotanya di kota Cape Town namanya. Cape Town itu kota pendidikannya dan juga pariwisata. Mirip Jogja sebetulnya. Oh, mirip Jogja. Ya, Jogja kan kota pendidikan, terus di sana pariwisata, pusat pariwisata dunia ya. Jadi sangat indah alamnya. Seperti itu, Mas Farhan. Berarti 2014 itu berapa lama Ustadz di sana dulu? Ya nggak lama sih, sebentar di sana ya. Tapi sempat mengalami Ramadan. Ya mengalami Ramadan. Full ya, dari awal sampai akhir. Full. Dan menikmati Ramadan di sana indah sekali ya. Kalau boleh tahu, kalau di Afrika Selatan itu berapa musim Ustadz? Di sana itu iklimnya Mediterranean, jadi 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, musim gugur, musim panas ya. Jadi seperti negara-negara beriklim 4 gitu, di Eropa. Dan kalau dinginnya di sana itu sangat dingin buat kita ya. Sangat dingin, bisa minus. Saya itu kan saya tinggal di kota Cape Town namanya. Cape Town itu kota pantai. Kota pantai itu sebetulnya tidak terlalu dingin ya. Ketika musim winter atau musim dingin. Tapi bagi kita orang Indonesia 0 sampai -5 itu udah sangat dingin ya. Dan bahkan pas summernya pun bagi saya masih tetap dingin. Summernya dingin? Menurut saya kita orang. Berapa Celcius waktu itu kira-kira? Ya sebetulnya kalau udah summer bisa 30 sudah. Tapi kan di sana itu apa ya? Karena mungkin anginnya kencang, jadi untuk orang yang nggak biasa ya dingin ya. Tapi kalau orang sana ya udah nggak pakai baju dingin. Bisa 4 musim. Berarti kita kalau di sana penampilannya kayak mencolok gitu ya, mungkin nggak biasa orang sana gitu ya. Ya bagi saya bagus Ustadz. Kalau waktu itu Ramadan di sana pas musim apa Ustadz di sana? Alhamdulillahnya pas musim dingin. Jadi pas musim dingin, artinya musim dingin itu musim paling enak ya untuk puasa, karena malamnya lebih panjang daripada
siangnya. Iya. Artinya saya puasa itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Ya, karena kan malamnya panjang, siangnya pendek. Berapa jam kira-kira? Kira-kira saya itu sahur itu jam 6 itu masih bisa, belum subuh, jam 6 pagi. Jam 6? Tapi belum terang gitu ya? belum terang, masih gelap. Masih gelap. Karena kan winter ya. Winter itu mulai terang, saya lupa tepatnya ya, tapi di atas jam 6 pasti. Di atas Kadang kita sebagai orang ya pelajar Indonesia, sahur jam 6 itu kadang kurang marem ya. Karena tetap jam 3 karena udah kebiasaan jam 3. ya. Tapi beberapa kali ya saya juga sahur, mengakhirkan sahur kan lebih utama ya. Iya. Akhirnya kita sahur kadang jam 5, hampir jam 6 gitu. Terus buka puasanya itu lebih awal. Ya sekitar sebelum jam 6 lah. Sebelum jam 6. Jam 5 lebih gitu. Jadi singkat sekali puasanya. Singkat, ya? Dan adem, nggak merasakan nggak gerah, nggak panas gitu ya? Nggak capek kan gitu. Jadi alhamdulillahnya pas musim dingin. Ya. Kalau secara umum, jadi di Afrika Selatan itu tadi Ustadz cerita kondisi geografisnya. Berarti di sana itu kalau 4 musim, pas musim dingin ada salju juga. Di beberapa tempat yang dataran tinggi itu ada saljunya. Tapi di kota-kota yang di dataran rendah itu tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, pasti 0 derajat, minus, kadang-kadang sampai ke minus juga. Itu biasa. Tapi kalau yang di dataran tinggi, seperti misalnya Bloemfontein yang bagian atasnya itu, itu ada kota yang ada saljunya. Kalau kita lewat sana tuh kelihatan tuh di pegunungannya salju pas musim dingin. Tapi saya alhamdulillah tidak sedingin itu. Jadi winter itu kadang indah untuk difoto, diceritakan. Tidak indah untuk dirasakan. Karena dinginnya Karena itu. saking dingin yang sangat. Bayangkan 0 derajat kita berbulan-bulan. Dan kita hidup di dalam cuaca seperti itu berat bagi. Secara mandi kita harus air panas terus, lama-lama kulit juga kering kan. Tapi indahnya pas Ramadan di sana ya alhamdulillah, jadinya pertama tidak ada kesulitan untuk puasa. Karena nggak ada lapar, nggak ada haus kan. Lalu mungkin ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa memakai rotasi bulan? Penentuan ibadah dalam agama Islam itu kan puasa termasuknya melihat bulan tidak menggunakan kalender Hijriah yang patokannya adalah bulan. Salah satu hikmahnya kita itu bisa merasakan nantinya kita nggak selalu di bulan itu kan. Misalnya winternya kan tetap di bulan itu. Tapi kita bisa bergeser tuh. Jadi kita bisa puasa itu nanti bisa merasakan di musim dingin, bisa merasakan di musim semi. Kelak bisa jadi merasakan di musim panas. Betul. Ya, dan ya alhamdulillah saya pas mendapatkan musim dingin ya. Iya, ternyata itu hikmahnya ya. Jadi memang mungkin skenario atau Allah ya ciptakan ya sudah sempurna begitu. Untuk kemudahan kita dan keadilan kan, jadinya semuanya bisa kita rasakan. Semuanya bisa dirasakan. Kalau nggak salah tiap tahun itu selisihnya itu 11 hari lebih cepat ya. Kurang lebihnya ya. Kalau di Afrika kan kita identiknya itu gurun, panas, tandus. Kalau Afrika Selatan sendiri gimana Ustadz? Ya, Afrika Selatan itu ada sebagian kecil ya gurunnya, tapi dia secara umum dia datarannya yang sangat subur ya. Mereka itu punya perkebunan anggur. Terus juga peternakannya sangat baik. Peternakan dikelola biasanya tuh diliarkan gitu, hanya dipagar tapi tanahnya berhektar-hektar. Kayak di film-film itu berarti ya seperti itu. Hewan apa itu biasanya Ustaz? Sapi biasanya. Sapi. Terus juga kebun anggurnya bagus-bagus. Saya kalau di sana bisa ngejar-ngejar anak sapinya itu Ustaz. Karena kan indah gitu. Kita bayangkan kayak di film itu hewan-hewan ternak itu
diumbar kalau bahasa Jawa itu. Jadi kan kita kayak pengen lari-lari aja sama hewan-hewan itu gitu. Betul. Saya juga kalau lihat itu kayak apa ya? Ya kayak di mimpi gitu. Oh, indah sekali kok bisa ya Allah menciptakan tanah seindah ini gitu. Memang indah, memang sangat indah. Berarti mayoritas hijau kayak Indonesia ya? Tidak. Ya di musim yang subur itu ya, tentu ya. Tentu kalau di musim kemarau beda lagi. Iya, tapi di musim yang lagi subur, air melimpah itu biasanya ya peternakan, perkebunan itu juga bagus. Ustadz, kalau terkait Muslim, jadi populasi Muslim di Afrika Selatan itu kira-kira berapa persen? Ya, sependek pengetahuan saya pasti di bawah 10%. Di bawah 10%. Tapi angka pastinya itu beberapa sumber saya pernah baca itu sekitar 1,5%, ada yang mengatakan 8%. Jadi saya tidak tahu angka pastinya karena memang bisa jadi agama tidak masuk ke dalam sensus sana ya. Atau saya lihat data terakhir itu tahun 2011 secara populasi sekitar 1,5% masyarakat Muslim di Afrika Selatan. Itu kalau di nominal jumlahnya sekitar 800.000 sampai 1 jutaan itu. Tapi saya nggak tahu itu valid atau tidak ya datanya. Tapi yang jelas di kota saya itu banyak di Cape Town itu banyak. Dan juga beberapa teman saya ada yang dari teman sekelas saya, ada yang dari Johannesburg, Pretoria, Durban, Port Elizabeth itu banyak juga muslim dari sana. Berarti secara etnis ada yang memang penduduk asli Afsal juga, ada yang dari luar Afsal ya? Iya, muslimnya itu jadi kalau kita baca sejarah, ternyata yang mengislamkan Afrika Selatan itu dari Indonesia. Dari Indonesia? Ya, itu namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, rahimahullah. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari itu salah satu pahlawan yang mengislamkan Afrika Selatan. Dan beliau itu dulunya itu adalah mufti kerajaan Banten. Beliau kelahiran dari Goa. Kerajaan Goa. Dulu saat itu kan belum ada ini ya. Belum ada Indonesia. Beliau kerajaan Goa, terus beliau karena keilmuan, kealimannya akhirnya diangkat menjadi mufti dan juga menjadi menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa kerajaan Banten saat itu. Lalu Banten kita tahu tanah kerajaannya diambil alih atau diserobot oleh namanya VOC dari Belanda. Dan dia tanpa izin mendirikan kantor yang dia beri nama Batavia. Nah ini kan mengambil tanah lah kurang lebih. Banten tidak terima tanahnya diambil, akhirnya dia menyatakan perang lah kurang lebih seperti itu, perang dengan Batavia. Banten perang, akhirnya dikalahkan oleh Belanda. Lalu Syekh Yusuf Al-Makassari dan tentara pembesarnya ya orang-orang berpengaruh di kerajaan Banten itu ditangkap lalu diasingkan ke Ceylon. Ceylon itu Sri Lanka. Sri Lanka itu tetapi setelah diasingkan di penjara Sri Lanka itu ternyata masih berpengaruh ke masyarakat di Nusantara. Artinya pulang haji masyarakat sebelum berangkat haji ke Makkah, ke Madinah, mereka mampir dulu transit ke Ceylon. Ya mungkin mendapatkan transfer ilmu, terus juga kobaran semangat, motivasi. Betul. Pulang haji ternyata masih berpengaruh, berontak lagi, perang lagi gitu. Akhirnya beliau dipindahkan ke Tanjung Harapan yang kita kenal sekarang menjadi Cape Town. Cape Town. Di Cape Town itu namanya Wali Allah. Beliau bersama puluhan ulama. Jadi mereka memencar di beberapa, kalau sekarang mungkin kayak kecamatan ya. Satu di sini, satu di sini. Hikmahnya mereka mengislamkan masyarakat lokal. Ada Syekh Mahmud namanya dari Banten, Syekh Mahmud Al-Bantani. Lalu juga itu makamnya di Konstantia, itu indah banget. Silahkan di searching ya nanti. Terus ada juga Syekh Abdurrahman Matib Isya.
Syekh Abdurrahman Matib. Ini dari Padang. Dari Padang. Terus juga ada Pangeran Cakrabuana. Atau orang lokal menyebut Syekh Matura dari Madura. Oh. Terus juga banyak ulama-ulama lainnya dari Nusantara yang ada nanti generasi setelahnya, Tuan Guru Abdullah Qodi bin Abdussalam. Ini pangeran dari Tidore. Dari Tidore. Kerajaan Tidore. Dan mereka ini wali-wali Allah yang dibuang oleh Belanda. Iya. Dan akhirnya namanya wali, mereka memancarkan cahaya Islam. Iya. Di sana menarik hati dan juga membuat orang-orang lokal simpati dan akhirnya masuk Islam. Dan dari situlah Islam masuk ke Afrika Selatan. Tidak lewat Turki, tidak lewat Makkah, tidak lewat Madinah. Subhanallah. Dari Indonesia. Berarti itu salah satu hikmah. Salah satu hikmahnya pembuangan pahlawan kita. Ya. Makanya Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Juga di sana dihormati sebagai hero, sebagai pahlawan juga. Dan bahkan makamnya itu dijadikan prasasti khusus. Semua makam-makam itu indah, dibuat sangat indah, bagus. Jadi mungkin sedulur Masjid Baitul Hasib silahkan dicek. Itu adalah para pendahulu kita, orang-orang Indonesia, orang Nusantara yang bisa mewarnai di mana saja mereka hidup ya, bermanfaat. Ini mungkin mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik memberikan manfaat terbaik dengan potensi yang dia miliki kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dari situlah makanya diksi-diksi istilah-istilah keagamaan di Afrika Selatan banyak mengadopsi diksi dari Nusantara. Oh, contohnya? Puasa. Bahasanya begitu? Puasa, ya. Mereka menyebut saum, menyebut fasting, puasa. Nanti pas maghrib buka nyebutnya. Oh gitu. Buka kan bahasa Indonesia ya. Banyak istilah-istilah keagamaan, karamat, terus juga nisan, batu nisan itu. Ya karena memang yang mengajarkannya dari Nusantara. Dan itu mungkin hikmah yang bisa kita petik, salah satunya adalah ya kita sekarang manusia modern, kita harus memiliki manfaat mungkin ya. Iya. Dengan apa saja yang kita mau. Berarti kalau ke sana nggak perlu latihan bahasa, puasa. Bisa itu. Betul. Tapi kalau di Afrika Selatan itu secara umum mazhabnya itu apa Ustadz di sana? Iya. Jadi ada dua gelombang besar ya. Tadi yang pertama adalah yang pertama kali masuk dari Nusantara, karena Afrika Selatan dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda atau kerajaan Belanda ini kan menjajah Nusantara, juga Afrika Selatan, juga Suriname. Lalu gelombang berikutnya itu pernah dijajah oleh Inggris. Oh, dijajah. Nah, ketika menjajah Inggris, Inggris kan punya sejarah panjang dengan India. Dan akhirnya banyak budak-budak atau dari perkebunan untuk menanam tebu dan lain-lain itu dibawa dari India. Nah, konsekuensi logisnya yang dari Indonesia bermadhab Syafi'i, yang dari India bermadhab Hanafi. Jadi di kota-kota besar itu nyaris dua ini berimbang, Syafi'i dan Hanafi. Tapi kalau Cape sendiri mayoritas adalah Syafi'i. Tetapi pada tataran di masyarakat sebetulnya mereka bukan tipikal orang yang terlalu mempermasalahkan madhab fikih Syafi'i atau Hanafi. Mereka yang penting mereka hidup secara koeksisten. Mereka hidup bersama, saling merangkul. Mereka juga sama-sama minoritas. Akhirnya masalah-masalah khilafiyah, furu'iyah, fikhiyah tidak terlalu menjadi barier, menghalang untuk mereka bersosialisasi. Jadi ada dua mazhab tadi fikih. Bahkan mereka suka bercanda, mazhabnya apa? Syanafi, Syafi'i, Hanafi. Oh gitu. Kadang mereka candaan mereka. Kadang tergantung masjidnya. Kadang Syafi'iyah, kadang Hanafiyah. Tapi tidak overall tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Tapi kayak masjid-masjid yang saya kunjungi rata-rata adalah Syafi'i. Mereka berkunut, mereka terus juga
Kalau Jumatan azannya 2 kali dan seterusnya. Mayoritas seperti itu. Kalau di Indonesia itu biasanya kan mengawali Ramadan, untuk penentuan 1 Ramadan itu ada isbat, kemudian Kemenak mengumumkan secara resmi. Itu mungkin di sini karena agama kita mayoritas gitu ya. Kalau di sana apakah ada semacam itu, Ustadz? MUI atau Kemenak gitu? Iya. Jadi di Afrika Selatan itu ada beberapa lembaga organisasi keislaman ya, seperti MUI-nya di sini. Yang saya tahu itu ada misalnya Muslim Judicial Council. Jadi kayak MUI-nya sini, terus ada beberapa lembaga lain. Jadi dari lembaga ini mereka juga yang memproduksi sertifikasi halal. Jadi tapi kalau di sini kan hanya MUI. Di sana ada beberapa lembaga yang bisa membuat sertifikasi halal. Tinggal nanti kita lebih trust ke lembaga yang mana gitu. Dan lembaga ini juga nantinya yang melihat hilal. Mereka senang. Saya pernah diajak oleh guru saya, salah satu guru saya itu namanya Syekh Rashid Hendrik. Beliau mufti kota Cape Town. Beliau juga murid dari Sayyid Alawi Al-Maliki dari Makkah, ulama berpengaruh. Dan beliau tuh yang memimpin rapat dan menentukan nanti melihat hilal, lalu mereka melakukan sidang isbat dengan ulama-ulama di Afrika Selatan. Nanti ditentukanlah di organisasi itu Ramadan tanggal berapa, hari apa gitu. Jadi ada organisasi, dan mereka tuh biasanya berbondong-bondong. Kalau di sini kan melihat hilal itu hanya pemimpin organisasi atau perwakilan. Sana tuh masyarakat juga ada tradisi ikut ke pantai. Ada misalnya di sana itu ada namanya Green Point, pantai yang sangat indah itu. Di sana tuh sambil lihat hilal, ada yang pakai teropong, itu sambil menyaksikan itu. Ada tradisi itu. Asik. Berarti itu tadi lembaga-lembaga itu bukan pemerintah ya? Saya kurang tahu ya, sepertinya bukan. Sepertinya. Ya. Kalau pengalaman Ustadz nih selama Ramadan di sana, apa yang pernah membuat Ustadz itu takjub atau kaget atau tidak mengira gitu? Ternyata begini. Apa pernah pengalaman itu, Ustadz? Iya. Yang paling berkesan adalah kita merasa ini adalah minoritas. Terus saya di negeri orang. Tetapi saya merasa, dan sahabat saya ya, saya dari Indonesia 2 orang. Itu kita merasa seperti sahabat muhajirin yang disambut oleh sahabat Ansar. Jadi muslim-muslim saya itu menganggap kami seorang pelajar dari Indonesia yang jauh negeri antah berantah sebagai orang muhajir, orang yang hijrah. Jadi mereka tahu strugglingnya kita. Mahasiswa itu kan tidak mudah ya. Bagi dengan beasiswa yang terbatas. Terkadang kita ada titik-titik di mana udah akhir bulan dan seterusnya. Tapi mereka tuh tahu bahwa ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah, menuntut mencari ilmu agama Allah. Mereka sangat welcome sekali. Hampir tiap hari saya tuh dibawakan makanan buka. Kadang diajak buka puasa bersama dengan masyarakat lokal. Dan saya punya seperti orang tua angkat lah yang support sangat support kepada orang kita. Tua angkat muslim atau bukan? Muslim juga. Dari keturunan India gitu. Tapi ya itulah yang saya paling merasa itu adalah rasa mereka menjadi sahabat Ansar yang menyambut. Ya seperti orang-orang muhajirin zaman Rasulullah ketika hijrah ke Madinah tidak membawa apapun. Terus sahabat Ansor walaupun dengan segala keterbatasan mereka merangkul, membantu. Dalam Al-Quran disebut walau kana bihim khososoh. Padahal mereka sendiri bukan orang yang lapang, tapi mengusahakan untuk menyambut kita. Itu yang paling saya takjub. Disambil terus juga masjid-masjid yang menyiapkan buka itu seperti di kita.
menyiapkan. Jadi ada tim volunteer. Terus mereka menyiapkan makan bersama tuh, memang mereka masak tuh pakai big pot itu, big pot yang besar itu. Terus untuk bareng-bareng masaknya bareng. Berarti itu acara buka bersama kayak mungkin di Indonesia namanya takjilan gitu. Ada juga ada. Di setiap masjid apakah ada? Nah, saya tidak tahu ya kalau setiap masjid. Tapi beberapa masjid yang saya datangi itu ada. Ada ya. Ada. Karena kalau di Indonesia misal pas ya di jalan atau misal nggak bawa bekal buka ke masjid manapun sepertinya bakal ketemu takjil. Ya, gitu. Ya. Dari masjid kan saya nggak banyak ya mengunjungi masjid nih. Iya. Artinya tidak banyak masjid yang berbeda yang saya kunjungi. Tapi itu selalu ada. Apalagi kita tahu ini orang Indonesia. Saya kalau udah pakai peci ini berkahnya banyak peci ini. Apa Indonesia? Itu, yes, Indonesia. Come. Ayo makan bareng saya. Wah, traktir sering tuh. Ini peci mau berkah. Makanya saya kalau di sana selalu pakai peci. Apalagi hari Jumat. Wah, kalau hari Jumat dulu ya sebelum Ramadan. Kalau pakai peci sudah ini membawa berkah. Langsung dia tahu kan dari Indonesia. Ayo makan bareng saya gitu. Mahasiswa diajak makan dengan senang hati. Siap. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sahur biasa gimana Ustaz dulu? Sahur kita masak sendiri. Sahurnya juga biasanya karena mengikuti orang sana paling susu, roti, terus cracker kayak gitu. Oh, bukan nasi ya Ustaz? Jarang ya. Di samping memang di sana walaupun ada nasi karena asramanya beda dengan kita. Kalau kita kan tinggal masukin magicom gitu ya. Jadi saya terbawa suasana. Mereka kan hampir tidak ada yang makan nasi. Jadi dan sahur kan hanya paling kalau yang rajin tuh masak roti pakai telur, sandwich lah kalau di kita itu. Yang kadang kalau males ya, yang simpel aja susu campur. Wah, itu. Buah. Karena buah pasti saya. Buah ya. Anggur paling, karena anggur sangat murah itu di sana, karena kan perkebunan anggurnya sangat besar. Banyak ya. 1 kilo itu di sana sekitar 10 ran. 10 ran dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Itu sekitar 10.000 rupiah. Itu yang hijau dan seedless itu nggak ada. Manis itu ya Ustaz. Sangat manis, nggak ada bijinya dan murah sekali. Wah. Jadi setiap pulang kampus pasti beli itu. Mumpung katanya murah. Kalau suasana buka, suasana sahur itu kan sebenarnya kalau di Indonesia ya suasana kebersamaan keluarga gitu. Kalau pas momen-momen itu sempat kangen rumah nggak Ustaz? Ya pasti. Duh, gimana ya? Apalagi Lebaran ya. Lebaran jauh dari keluarga ya tidak mudah ya. Tidak mudah. Ada di mana titik-titik yang manusia biasa kita kangen rumah. Biasa Lebaran makan masakan ibu, masakan kue-kue buatan ibu, yang itu pasti saya kira semua orang tuh pasti kangen. Dan kampung halaman itu kan bukan hanya sekadar letak geografis kan. Iya. Kalau ngomongin enak secara fisik ya, makanan enak di sana, makan daging enak terus, ya. Minuman lebih bergizi, susu terus ya pagi. Tapi kan kampung halaman itu tidak hanya sekadar itu. Iya. Ada memori yang sudah kita lalui di kampung halaman kita, bertemu sanak family, teman-teman masa kecil kita, itu kan yang bikin kangen. Dan dengar takbiran di sana, terus nggak ada keluarga. Dan zaman dulu kan video call tidak seperti sekarang. Iya. Dulu belum zaman WhatsApp kayaknya belum ya. Masih telepon biasa itu. Telepon biasa. Kan, walaupun bisa tetap mahal ya. Iya. Jadi ya itulah mungkin perjalanan yang harus dilalui sebagai seorang thalib, penuntut ilmu, mahasiswa. Ya itulah yang mungkin harus dikorbankan gitu ya. Tadi sudah bercerita tentang Afrika Selatan cukup banyak, tapi mungkin masih ada beberapa yang mungkin saya masih penasaran. Misal sholat tarawih. Kalau di kita itu kan suasana sholat tarawih itu
masjid menjadi semarak, kemudian anak-anak kecil membawa buku yang diminta tanda tangan itu kan. Jadi kelihatan bedanya. Kalau di sana ada Ramadan dengan populasi muslim yang seperti itu tidak terlalu banyak, apakah kelihatan semaraknya Ustaz di sana? Kalau di masjidnya terasa ya? Terasa di masjid. Tapi kalau di luar masjid ya biasa saja, hidup seperti kehidupan biasa. Tapi kalau sudah di masjidnya sangat terasa. Terus juga orang berlomba-lomba bersedekah. Terus juga kita tarawih 23 rakaat di sana. Terus juga takjil sudah disiapkan. Itu kan menambah nuansa Ramadannya ya. Jadi, hampir sama lah dengan kita di Ramadan di sana. Kalau sehari-hari misal sholat 5 waktu, kalau di sini kan di Indonesia itu ya antar masjid itu semacam kayak azan bersahut-sahutan gitu. Gambaran masjid di sana itu jaraknya apakah berdekatan atau lumayan jauh? Saling bisa mendengar azannya atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau dari tempat tinggal saya tinggal di daerah Harfield namanya. Itu hanya satu masjid, itu pun saya kalau jalan kaki itu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Mungkin ada 5 kilo, 4 kilo mungkin ya, 3 kiloan lah jalan kaki. Dan masjid itu tidak sebanyak di kita. Sana mungkin satu kecamatan satu masjid saja. Satu. Berarti bisa jauh banget kalau bisa kita jauh ke masjid ya. Nah, dari masjid terdekat saya itu tadi sekitar 3 kilo lebih kayaknya ya. Saya jalan kadang setengah jam gitu. Tapi ya mahasiswa senang aja jalan kaki ya. Dan sehat kan kita. 3 kilo lebih sepertinya. Lebih. Tapi saya sholat Jumat kadang di situ, kadang yang dekat itu kampus. Pakai kendaraan? Enggak, jalan kaki. 3 kilo jalan kaki Ustaz. Astaga. Ya, mahasiswa Miss Queen. Ya, jadi ya tapi dinikmati kan, asik ya. Luar biasa Ustaz. Tapi jarang, masjid jarang. Jarang ya. Jarang. Yang tempat saya itu sepertinya tidak pakai speaker luar sepertinya. Saya lupa. Tapi ada beberapa masjid yang memang mungkin komunitasnya kuat, muslimnya sudah mayoritas mungkin itu mungkin ada ya. Dan tapi yang tempat saya sepertinya kan banyak non muslim juga, jadi tidak dikeraskan sepertinya. Karena dengan suasana Ramadan yang saya tadi menangkapnya Ustadz itu terkesan di sana, jadi kayak ketika kaum muhajirin diterima kaum ansor, yang saya membayangkan kekeluargaan itu kental sekali gitu. Betul. Ada nggak perasaan kangen kayak pengen ke sana, setidaknya mengobati rindu gitu? Iya. Pernah nggak? Ya selalu. Saya kira mungkin semua orang ya ketika pernah belajar di satu negara dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, dan itu yang selalu membuat kita kangen. Dan juga kita kan international student, mahasiswa internasional dari berbagai negara, ada dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari berbagai benua itu ada, dan iklim itu yang membuat kita selalu kangen. Lebaran di sana walaupun tadi sedih, senangnya kita punya pengalaman baru lebaran dengan orang-orang yang senasib, penanggungan. Mereka pun sama, saya kira berat buat mereka. Jadi kita akhirnya menghibur diri, dan di bulan Ramadan pas lebaran itu kita diundang makan ke mungkin lebih dari 5 tempat. Itu saya nggak tahu awalnya. Pas diundang pertama, mahasiswa kan banyak. Ternyata mau diundang ke tempat yang lain, udah gak muat nih perutnya. Akhirnya, wah ini strateginya salah kata saya. Saya bilang ke teman-teman, kamu makan banyak gak? Ya, orang-orang, tapi kan orang Eropa tuh, dari Swedia, orang dari Amerika Selatan kan makannya banyak tuh. Mereka masih kuat, saya perutnya kecil gitu. Tuh orang Indonesia, salah strategi saya. Salah strategi. Kalau boleh bungkus.
Aduh. Itu sih yang terus juga yang paling mengangenkan saya adalah iklim belajar. Iklimnya. Iklim belajar kita bersama teman-teman itu nyaris tidak ada waktu untuk istirahat. Waktu kita habis untuk belajar itu. Mungkin tidur itu 3 jam, 4 jam itu kita habiskan untuk belajar. Tapi asik menikmati karena udah kita jauh-jauh dari Indonesia, kalau nggak belajar nggak ngapain kan gitu. Itu yang iklim yang selalu saya rindukan. Baca buku, baca kitab berjam-jam. Wah, itu bisa kita fokus gitu ya. Bisa fokus, asik. Terakhir Ustadz, ini pertanyaan jika terkait fikih Ustadz. Jadi jika pada negara yang iklimnya itu tidak seperti kita, puasa kalau tadi kebetulan Ustadz dapat pas winter jadi pendek itu. Kalau saudara-saudara muslim kita yang kebetulan harus menjalani puasa yang lama 18 jam, 20 jam karena musim, itu secara fikih apakah tetap harus dijalani atau bagaimana Ustadz? Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Dan ada fatwa kontemporer dari Al-Azhar misalnya. Terus juga Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa boleh bagi umat Islam yang di daerah yang dekat dengan kutub ya, itu pasti malamnya lebih pendek daripada siangnya, bisa sampai 18 jam. Itu diperbolehkan mengikuti kota muslim terdekat gitu. Atau bisa kalau misalnya pekerjaannya dia udah puasanya 20 jam, pekerjaannya pekerja berat, pekerja tambang, pekerja bangunan misalnya, itu kan lebih berat lagi kan. Nah itu boleh dikodok di waktu yang lain. Dia batal, nanti pas winter dia kodok puasanya. Tapi faktanya saya punya teman sekamar dari Swedia. Itu kan termasuk negara Skandinavia ya. Negara yang lama puasanya. Kalau pas winter. Kata mereka nggak marem kalau dikodok dan juga puasa mengikuti waktu kota terdekat itu nggak marem. Tetap mereka puasa. Nanti puasa bukanya kadang jam 11 malam, sahur buka terus plus sahur karena jam 3 jam 4 udah mulai subuh gitu. Tapi itu dilalui. Mereka lebih memilih itu. Saya tanya itu. Kenapa nggak ngikutin mazhab pendapat-pendapat kontemporer tentang kemareman itu, dan itu kan masalah hati ya. Tapi terserah. Fikih tujuannya puasa ini untuk kemaslahatan manusia juga, untuk menjaga kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Dan mereka merasa dengan puasa seperti itu ya silahkan gitu. Bagi yang tidak mampu karena uzur, sakit dan lain-lain, boleh tadi solusi fikih menawarkan bisa dengan tadi mengikuti atau membatalkan puasanya nanti dikodok di waktu winter misalnya, yang lebih ringan, lebih pendek durasinya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, tidak terasa cerita Ustadz mengalir. Enak kita ngobrolnya juga. Ternyata begini, ternyata banyak manfaat. Insya Allah juga insya Allah bakal banyak hikmah yang bisa diambil. Ya Allah. Tidak terasa mungkin kita sudah di penghujung acara Ustadz. Terima kasih kehadiran Ustadz. Sami-sami. Kami tunggu di kesempatan berikutnya. Amin. Jangan bosan-bosan. Insya Allah. Baik, begitu Sobat MBH. Dari saya Farhan, acara podcast tentang tema puasa di negeri Afrika sudah selesai. Terima kasih. Kita tutup acara podcast hari ini. Jangan lupa ikuti podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.